Baiklah, untuk pembelajaran yang kedua, kelas 11 ini kita masuk pada menganalisa perbedaan sifat fisik senyawa ion dan kovalen. Dimana tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan sifat fisik senyawa ion dan kovalen, menghubungkan jenis ikatan dengan sifat fisik senyawa, dan yang terakhir yaitu menganalisis data sifat fisik untuk menentukan jenis ikatan. Nah, perhatikan, coba ini ada pertanyaan romantis. Kalian bikin, kalian coba untuk menjawab. Nah, apa yang membuat garam mudah larut di air dan punya titik leleh tinggi, tetapi minyak tidak larut dalam air dan mudah meluap? Yang kedua, bagaimana jenis ikatan mempengaruhi sifat-sifat? Yang pertama dia. Oke, sekarang kita akan belajar, kita belajar tentang sifat fisik senyawa ion. Sifat fisik itu apa saja, Pak? Satu, titik leleh, itu sifat fisik. Nah, titik leleh dan titik didih dari senyawa ion itu tinggi. Jadi kalau senyawa ion itu titik leleh dan titik didihnya tinggi. Umumnya padat pada suhu kamar, kemudian menghantarkan listrik saat larut atau meleleh, kemudian larut dalam pelarut polar. Jadi mengapa kok senyawa ion larut dalam air? Karena air adalah polar. Apakah polar itu? Polar adalah senyawa yang mempunyai kutub listrik. Kutub listrik itu ada dua, kutub positif dan kutub negatif. Kalau senyawa polar ketemu dengan senyawa polar, maka dia bisa struktur kristal kaku dan rapuh, daya tarik elektrostatik antar ion sangat kuat. Daya tarik elektrostatik antar ion sangat kuat. Ini sifat fisik dari senyawa ion. Saya ulangi lagi, sifat fisiknya titik leleh dan titik didih tinggi. Umumnya pada suhu kamar itu padat, mengantarkan listrik saat larut maupun meleleh. Kemudian larut dalam pelarut polar, misalnya air, terus struktur kristalnya kaku dan rapuh, serta daya tarik elektrostatiknya antar ion sangat kuat. Berbeda dengan sifat kovalen. Sifat kovalen mulai dari titik leleh dan titik didihnya relatif rendah. Bentuknya bisa padat, cair atau gas, tidak menghantar listrik. Larutnya pada pelarut non-polar, misalnya minyak. Daya tarik antar molekul lemah. Daya tarik antar molekul lemah. Ini ada hubungannya dengan tinggi dan rendahnya titik leleh dan titik didih. Nanti ini kita bisa praktekkan. Oke. Nah, perhatikan ilustrasi demonstrasi sederhana. Ya. Kelarutan garam dalam air. Jawabannya larut atau tidak? Larut. Minyak dalam air? Tidak larut. Sekarang, konduktivitas larutan garam, yaitu menghantar listrik. Kemudian air murni atau gula tidak menghantar listrik. Terus ada pertanyaan, Pak, air minum di rumah kok menghantarkan listrik? Jawabannya apa? Sudah tidak murni. Nah, kenapa? Tercampur oleh ion-ion. Air sumur,
air sumur bor itu sudah tidak murni air. Karena sudah tercampur ion-ion, bisa jadi dia itu sudah mengantarkan listrik dan bukan disebut dengan air murni. Kalau air murni utuh H2O itu tidak mengantarkan listrik. Oke, perhatikan. Ya. Kalian nanti diminta untuk menganalisis data titik leleh kelarutan daya hantar. Jadi, titik leleh dari suatu senyawa ion dan titik leleh dari suatu senyawa kovalen itu kenapa kok beda? Kalau senyawa ion itu titik leleh titik didenya tinggi, tapi kalau senyawa kovalen titik leleh dan titik didenya rendah. Itu kalian nanti diminta untuk menganalisa dihubungkan dengan sifat fisik dari masing-masing senyawa. Kemudian kalian juga diminta nanti kalau sudah ada contoh menganalisa jenis ikatan. Oh, ini ikatan ionik, oh ini ikatan kovalen. Terus menyimpulkan hubungan ikatan dengan sifat itu apa? Oh, ikatan ion sifatnya itu titik leleh dan titik didenya tinggi. Oh, ikatan kovalen titik leleh dan titik didenya rendah. Ya. Oke, nanti kalian diminta juga untuk mengerjakan penugasan sebagai refleksi. Sebagai refleksi, bagaimana jenis ikatan mempengaruhi sifat zat dalam kehidupan sehari-hari. Terus tugas, jelaskan dua perbedaan sifat fisik antara senyawa ion dan kovalen. Terus tugas berikutnya, cari dua contoh senyawa ion dan kovalen dalam kehidupan sehari-hari. Oke, presentasi sederhana ini saya sampaikan. Ada pertanyaan? Cukup? Ya, berarti kalau sudah cukup nanti langsung kita mengerjakan tugas.